Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saudara sekalian pendengar setia ngaji subuh, semoga waktu yang kita luangkan ya di bulan Ramadan ini berpahala sangat banyak, memberi kebarokahan pada rezeki kita, pada waktu kita, pada kesehatan kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan juga semakin barokah, semakin bermanfaat untuk umat manusia. Baik, saya akan bicarakan tema sains dan teknologi Ramadan ya, karena bulan Ramadan ya. Ini apa-apaan nih ya? Apa ada sains dan teknologi bulan yang lain ya, bulan Muharram. Ya, ini memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah ya. Kita ini setiap helian nafas kita barokah ya. Nah, saya akan membahas tentang apa saja sih sains dan teknologi yang berkaitan dengan Ramadan. Namun sebelumnya kita akan mengetahui dulu definisi sains ya. Sains itu adalah usaha sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi yang dapat diuji tentang alam semesta. Jadi objeknya itu alam semesta ya, bukan alam gaib ya. Alam semesta yang dapat diamati ya, bahasa Inggrisnya itu observable world ya. Kemudian caranya adalah dengan secara rasional ya, atau dengan penjelasan rasional dan dengan prediksi atau eksperimental. Jadi kalau kita bicara sains, kita harus memberikan penjelasan yang rasional. Tidak cukup hanya mengatakan ya Tuhan maunya begitu atau Allah maunya begitu. Nggak cukup itu seperti itu ya. Ya kita menjelaskan kenapa ada hujan ya. Oh hujan itu karena siklus air. Air dari laut, dari daratan itu teruapkan oleh sinar matahari, kemudian dikumpulkan oleh angin. Kemudian setelah pada tekanan udara tertentu dia akan jatuh ya. Itu namanya penjelasan rasional. Ya semuanya qadarullah ya. Tapi kalau kita hanya langsung mengatakan ya ini Allah menghendaki begitu, itu ya bukan sains itu ya. Ya silakan aja, tapi itu bukan sains ya. Demikian juga sains adalah eksperimental ya, prediksi. Jadi kita bisa menghitung, oh ya ini ada gumpalan awan sekian besar di Laut Cina Selatan, maka dalam waktu sekian jam dari sekarang itu akan ada hujan di daerah Jawa Barat gitu. Itu juga kita bisa tes bener nggak sih gitu kan ya. Itu. Nah, kemudian pemanfaatannya itu sesuai keinginan manusia. Nah, dalam hal inilah terkait dengan pandangan hidup. Kalau yang ontologi dan epistemologi itu tidak terkait pandangan hidup. Mau orang Islam, mau orang kafir sama aja. Tetapi kalau pemanfaatannya ini mau buat apa ya? Apakah komputer ini buat ngaji subuh, buat belajar tahfiz, atau komputer ini buat main judi online? Itu terkait pandangan hidup ya. Jadi seperti inilah sains ya. Nah, sains Islam adalah bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara Islam dan sains ya. Jadi ini berkembang sejak lama, sejak masa awal Islam ya. Ada ulama seperti Al-Khwarizmi ya. Masih ingat ya, Al-Khwarizmi adalah sosok yang menulis Al-Jabar dan Hisab Al-Hindi ya. Hisab Al-Hindi itu cara berhitung yang kita pelajari waktu SD dulu ya. Kenapa kok ada Hindinya? Ya karena waktu itu angka yang digunakan itu angka desimal, dan waktu itu angka desimal itu yang pertama kali memakai adalah orang India ya, semua disebut dengan Hisab Al-Hindi ya. Kemudian ada Al-Biruni, ini pakar ilmu bumi, ada Ibnu Sina ya, pakar kedokteran, Sabir Al-Hayyan, pakar kimia dan lain-lain ya. Mereka banyak kontribusinya ya di matematika, astronomi, kedokteran hingga filsafat. Filsafat pada masa itu tuh mencakup ilmu-ilmu yang belum dapat berguna secara praktis ya, termasuk fisika. Fisika waktu itu belum belum berguna secara praktis, jadi masuknya filsafat ya. Jadi kalau sekarang ada ilmu yang belum berguna secara praktis, pasti dimasukkannya masih dalam filsafat gitu ya. Baik, nah sains Islam itu mencakup banyak aspek ya, dari kajian Quran dan hadis yang berkaitan dengan sains, penemuan ilmiah dalam sejarah Islam, hingga ketika Islam ditantang oleh problematika di zaman modern ya. Nah, ini tentunya mengacu pada pengembangan sains dan teknologi berlandaskan nilai-nilai Islam ya. Dan nilai keterbukaan, kejujuran ya, penghormatan terhadap alam ciptaan Allah ya, dan sebagainya. Ini saya buatkan ya dalam tanda kutip peta sains Islam ya. Sumbu X-nya ini adalah sumbu yang makin kanan makin saintifik ya, makin ke atas makin spiritual ya. Tuh, jadi seperti ini ya, maka yang
pertama ya, klaster satu ya itu kita sebut dengan dimensi sejarah ya. Kalau orang belajar sains Islam ya, ya termasuk di ngaji subuh ini banyak sejarahnya ya. Kalau saya mengisi ya, kita bicara tentang dulu Jabir Al-Hayyan ya, tentang Al-Jabar, tentang Al-Idrisi itu semua adalah eh, klaster atau dimensi sejarah ya. Ya ini sainsnya nggak terlalu banyak ya, spiritualnya juga nggak terlalu banyak ya. Hati-hati di sini bisa muncul nostalgisme ya, atau hanya sekedar mengagung-agungkan masa silam ya. Tuh, jadi enggak. Ya, yang hebat itu kan Jabir Al-Hayyan, yang hebat kan Al-Khawarizmi. Kita hebat enggak ya? Kita sanggup enggak belajar Al-Jabar ya? Al-Jabar atau eh, matematika yang kita pelajari di sekolah itu dulu yang membuat Al-Khawarizmi. Kita suka enggak? Ya, kalau kita enggak suka ya berarti kita enggak serius ini menjadi Muslim yang ingin maju ya. Itu klaster satu. Klaster dua itu agak ke atas ya. Itu saya sebut dengan dimensi tasawuf atau klaster tasawuf ya. Ini kita mempelajari sains untuk memperdalam penghayatan Islam. Misalnya ya, ada gerakan lempeng benua, maka kita jadi ingat, oh ada di Quran surat An-Naml ayat 88 disebutkan. Wah hebat sekali ya, berarti memang Quran bukan ciptaan manusia ya. Karena manusia nggak tahu tuh dulu ada pergerakan lempeng benua itu kan ya. Dan tahajud itu bisa menaikkan indikator kesehatan tubuh ya. Kemudian menyembelih secara sunnah ya, itu dagingnya lebih sehat. Ya, ini luar biasa. Tapi jangan cocokologi, ya hati-hati di sini. Cocok itu mencari-cari yang nggak cocok ya, paksain gitu ya. Ini klaster kedua. Klaster ketiga ya, atau klaster ketiga adalah ini makosid syariah yang memerlukan sains ya. Misalnya ya, sains dan teknologi sholat, sains dan teknologi halal, sains dan teknologi jihad. Termasuk sehari ini kita membahas sains dan teknologi Ramadan ya. Nah, ada juga di sini jangan asketisme. Asketisme itu ya udahlah sains-sains ibadah-ibadah ya. Dipisah sama sekali sehingga dia ketika ibadah itu dia asketis, dia luar biasa ya, khusyuk ya. Tapi ketika bicara sains dia tidak mau bawa Islam sedikit pun ya. Itu kurang baik ya. Kalau eskapisme itu benar-benar melepaskan diri. Dia enggak saya mau ibadah aja. Islam enggak bicara, enggak perlu bicara sains. Nabi Muhammad turun untuk memperbaiki akhlak, tidak untuk memajukan peradaban sains. Ini namanya eskapisme ya. Kalau apologisme itu ya oke lah kita mempelajari sains, tapi ya gimana ya? Ini negeri ini tidak perhatian ya, apalagi terhadap Islam gitu. Itu namanya mencari-cari apologi ya, atau apologis, mencari-cari pemakluman. Dia tidak punya prestasi apa-apa di bidang Islam enggak, di bidang sains enggak gitu kan ya. Klaster ketiga atau dimensi praktis ya. Klaster keempat ya itu adalah Islam menginspirasi sains. Ini sainsnya tidak terlalu tinggi ya, karena hanya menginspirasi saja ya. Kalau yang tinggi yang klaster tiga ini. Ini scientifically dan spiritualnya bagus lah. Kalau Islam menginspirasi itu di dimensi inspirasi saja ya. Contoh misalkan ya, ada ayat wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zabila, ada jahe dalam minuman ahli surga ya, kemudian ada perintah menembus penjuru langit dan bumi, ada perintah mengobservasi unta ya dan sebagainya. Nah itu oh ya kalau begitu Islam apa memerintahkan kita untuk belajar sains ya. Cuma awas hati-hati di sini kalau tidak kuat sainsnya ya atau setengah-setengah spiritualitinya setengah-setengah ya sainsnya apalagi. Udah ini kan sangat sangat saintifik ini harusnya nih. Nah, itu bisa terjebak pada sains takwili ya. Akhirnya muncul dikit-dikit akhir zaman, dikit-dikit akhir zaman ya. Ini apa sains akhir zaman ya. Ini kedokteran akhir zaman dan sebagainya ya. Nah, ini secara sains Islam seperti ini. Nah, kita sebenarnya ingin perhatian yang klaster 4 nih atau klaster 4, klaster 3 ya atau kuadran 3, sains dan teknologi Islam dalam dimensi praktis ya. Motivasinya adalah kaidah usul fikih ya, bunyinya ma la yatimul wajib illa fi fahuwa wajib ya. Jika suatu kewajiban tak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib pula ya. Ya, jadi di setiap perintah syariat ya, mau ibadah, mau amalah, siasah, jinayah, itu pasti ada sains dan teknologi untuk mewujudkannya ya. Maksud syariat itu banyak ya, ada 8 yang
disepakati oleh semua ulama itu 5 ya, yang 3 tambahan. Ada hifzuddin ya, agar setiap siapapun terjamin dapat menunaikan kewajiban ibadahnya dengan mudah. Sekarang bulan Ramadan harus dijamin siapapun ya, setiap muslim dapat beribadah Ramadan dengan mudah ya. Jangan sampai ada yang mau sholat susah, mau puasa susah, mau tadarus susah. Tentunya dilihat mana yang wajib dulu, yang prioritas ya. eh, Sholat itu, sholat wajib itu jelas nggak bisa ditinggalkan. Jadi harus tersedia waktu untuk sholat wajib ya, bagaimanapun sibuknya ya. Puasa wajib jelas harus ditunaikan ya. Tadarus hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah ya. Jadi seandainya dikalahkan oleh yang wajib itu nggak apa-apa. Kok bisa kalah oleh apa? Misalnya ada orang dapat akad kerja ya. Yuk kamu jaga ini ya, jaga misalkan ada petugas imigrasi ya, harus jaga di bandara ya, tempat orang asing masuk ya. Nah, itu dia wajib itu. Ketika ada orang datang ya, dari tamu dari luar negeri, dia harus siap sedia untuk menjalankan tugasnya dengan seksama, dengan cepat ya, dengan baik ya. Tidak boleh dia kemudian suruh orang itu nunggu dulu, dia mau selesaikan tadarusnya dulu. Nggak boleh itu. Atau dokter di rumah sakit ya, ada orang antri ya, pasien ya, ada pasien antri itu ada macam-macam, ada yang sebenarnya dengan kesakitan menunggu, ada yang biasa saja ya. Itu nggak boleh, dokternya entah saya mau sholat duha dulu ya. Setelah sholat duha dia tadarus dulu ya, 1 juz ini karena bulan puasa. Waduh ya, 1 juz paling enggak setengah jam itu ya kalau yang lancar ya. Nah, itu nggak boleh, dia harus mendahulukan. Karena apa? Karena ada hifzul yang lain, ada hifzul nafas ya. Untuk dokter tadi, menjaga keselamatan jiwa dan raga pasien itu bagian dari tugas dia, tugas agama itu ya, hifzun nafas ya. Kemudian ada hifzul mal ya, siapapun bisa mendapatkan harta yang halal, harta yang terjaga, tidak terboroskan dan sumber dayanya dapat berkelanjutan. Ini adalah sasaran dari hifzul mal dalam syariat Islam. Jadi nggak sekedar mendapatkan dengan cara yang halal, tapi juga terjaga ya, nggak gampang dicuri orang, juga tidak boros ya. Kalau boros ya itu ya berarti ada masalah itu dalam mekanisme apa teknisnya ya. Dan juga dapat berkelanjutan karena supaya anak cucu kita juga masih dapat menggunakan sumber daya itu ya. Kemudian juga hifzul akal ya. Siapapun terjamin kesehatan jiwanya, kesehatan akalnya ya. Dan ini nggak sekedar ini, tapi juga terlindungi dari segenap pengaruh buruk dan dapat terus meningkatkan kapasitas akalnya. Jadi dia jiwanya sehat ya, pengaruh buruk ya, pengaruh aliran sesat ya, pengaruh apa eh, mitos-mitos tahayul itu hilang ya. Juga ditingkatkan dengan pendidikan. Jadi harus ada mekanisme agar pendidikan itu berjalan. Kan lucu juga hari ini ada banyak orang yang terdidik ya sampai doktor bahkan sudah profesor, tapi tidak terlindungi dari hoax ya, tidak terlindungi dari tahayul. Ada profesor percaya sama dukun, ya seperti itulah ya, gitu, kenyataannya seperti ini. Ini tidak berjalan dengan baik berarti. Kemudian ada hifzun nasl ya, melindungi nasab ya, menjaga nasab. Jadi siapapun harus terjamin dapat membentuk generasi penerus keluarganya yang baik ya. Jangan sampai terhalangi gitu kan ya. Nah, sesuai syariah tentu saja ya. Ini yang 5 ini yang disepakati semua ulama ya. Ada tambahan 3 lagi. Ada hifzul karomah ya. Siapapun terjamin kehormatannya, terjaga dari segala fitnah, pelecehan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kalau sekarang tambah dunia maya ya. Zaman dulu nggak ada dunia maya ya. Nah, kemudian hifzul aman ya. Siapapun mendapat rasa aman dari ancaman apapun. Dan terakhir adalah hifzul daulah, supaya negaranya berkelanjutan ya. Siapapun ya, supaya berkelanjutan itu maka negara harus menjamin siapapun berhak berkontribusi dalam negara dan berhak pula melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam negara. Karena kalau ada orang-orang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar kemudian malah dipersekusi, malah ditahan, malah disingkirkan ya, maka amar ma'ruf nahi mungkar tidak berjalan dan negara itu bisa di jalur yang salah ya. Tanpa koreksi itu bahaya sekali itu. Ini adalah makosid syariah dan ini kalau dirinci ada ratusan ya, ratusan hukum-hukum. Nah, dari hukum-hukum itu kemudian memancar kebutuhan sains dan teknologi. Mari kita bahas nih. Saya kalau saya ada 10 ini ya. Pertama tentang ubudiyah ya, Wisuddin ya. Ini perkara apa? Perkara puasa ya. Itu ada dalilnya ya. Sumu
li ru'yatihi. Waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ya dengan melihat ya, dengan hasil ru'yat ya. Sumuli ru'yat ya. Ru'yat itu dengan melihat. Melihat apa? Melihat hilal. Loh, kenapa kok ada perintah seperti ini? Karena di bulan-bulan yang lain tidak wajib orang melihat hilal ya. Bulan Muharram tidak diru'yat, bulan Safar, Sya'ban pun tidak diru'yat. Zaman dulu pakai apa kalau nggak diru'yat? Zaman dulu pakai eh, mekanisme 30, 29, 30, 29. Jadi bulan Muharram itu 30 hari ya. Safar 29. Bulan Muharram kan bulan ganjil ya. Sya'ban itu bulan ke-8, jadi bulan genap. Jadi by default dia 29 hari ya. Maka datanglah Rasulullah mengatakan kalau mau puasa Ramadan summu li ru'yatihi ya. Puasalah setelah terlihat hilal. Kenapa? Karena eh, usia bulan 29,5 hari ya, sehingga nanti kan nggak ada hari cuma setengah ya, jadi makanya 30 itu sebenarnya tidak pas banget ya, sehingga bisa saja suatu hari itu kemudian eh, terakumulasi ya, sehingga ya nggak pas gitu ya. Nah itu makanya disuruh pasti ini sudah kelihatan hilal ya. Akibat perintah itu tadi ya, eh, maka pada tanggal 29 Sya'ban selalu diru'yat ya. Dan itu pada zaman Nabi, Nabi puasa itu 9 kali ya, mulai tahun kedua Hijriah. Itu lebih sering Sya'bannya istikmal ya, Sya'bannya digenapkan. Walhasil Ramadannya yang kemudian 29 hari. Ya, 7 kali dari 9 kali puasa ya, 9 tahun puasa itu yang 7 kali itu Ramadannya 29 hari. Kenapa? Karena Sya'bannya 30 hari. Itu zaman Nabi begitu. Nah, hilal itu bisa diruat syaratnya ada 3 ya. Pertama dia sudah astronomis ya, dan itu bisa dihitung ya. Sehingga mengetahui area yang mustahil akli dan jais akli. Tidak ada yang wajib akli. Ya. Kenapa? Karena untuk supaya terlihat, dia wajib juga ada pengamatan yang baik ya. Tempatnya tidak terhalang ya, arahnya tepat ya, dan pengamatannya tidak rabun. Yang beberapa ulama ikhtilaf itu boleh pakai alat enggak ya? Boleh pakai kacamata enggak? Ada yang mungkin dia mengharamkan pakai kacamata karena zaman Nabi enggak pakai kacamata. Ya memang enggak ada kacamata zaman Nabi, belum dikenal ya. Itu. Kemudian juga cuacanya mendukung ya. Tidak mendung di ufuk barat ya. Jadi kalau mendung kata Nabi ya genapkanlah ya. Karena enggak yakin, enggak boleh di hari yang meragukan. Nah ini adalah contoh, ini hilalnya tipis banget ya. Jadi sangat susah ini melihatnya karena ini belakangnya ada cahaya latar ya, cahaya latar belakang ya. Sebenarnya bukan cahaya latar sih, bukan latar belakang, latar depan nih ya. Ini atmosfer sebenarnya. Karena bulan kan di ruang angkasa ya, ini di atmosfer. Jadi ya makanya hilal tuh hanya bisa kelihatan ketika matahari sudah terbenam ya. Jadi dia akan kontras, ya akan gelap sehingga ini lebih kelihatan. Kalau matahari masih ada, wah sulit sekali itu ya. Sulit sekali. Ya, jarak antara matahari dengan bulannya ini disebut dengan elongasi ya, sudut elongasi ya, jarak sana ya berapa derajat. Kalau jarak piringan bulan dengan ufuk ya, dengan horizon itu namanya tinggi bulan ya. Oke ya, paham ya. Nah, bisa bahas sedikit agak panjang selain yang lain tidak terlalu panjang ya. Nah, jadi sangat menentukan adalah kapan hari Ru'yatul Hilal. Waktu istimewa Sya'ban ya, ini kita bicara sedikit kalender ya. Ini perhitungan kapan bulan baru ya, bulan baru itu istimewa ya bahasa Arabnya. Itu sudah kita bisa hitung dengan sangat akurat ya. Kalau ada kitab-kitab lama yang tidak pas dengan angka yang ada di sini, itu biasanya karena mereka dibuat lebih dari seabad yang lalu, belum ada kalkulator ya, sehingga biasanya dibuat sederhana hitungannya. Ya, itu sederhana. Nah, dalam jangka panjang ya, setelah puluhan tahun itu akan semakin tidak akurat ya. Tapi kalau angka yang saya tunjukkan di sini ya, misalkan istimewa Sya'ban itu Senin 20 Februari 14.06 WIB ya, atau 10.06 Saudi ya, atau berapa jam 7.06 Greenwich ya, itu akurat dan ini serentak sedunia ya. Akurasinya sangat tinggi ya, rumusnya itu kalau di print itu lebih dari 10 halaman nih, panjang apa tuh, ribuan ribuan terma ya, kalau di matematika itu ribuan terma. Nah itu sangat akurat ya, terbukti kalau untuk menghitung gerhana terjadi pasti pada saat new moon ini ya, itu tidak pernah meleset ya, sudah berpuluh-puluh tahun ya, bahkan mungkin lebih dari 100 tahun itu perhitungan gerhana tidak pernah meleset ya. Nah,
pada saat nanti kemarin tanggal 20 Februari 2023 itu hilal itu seperti ini jadiannya ya. Jadi yang garis tebel ini adalah garis wujudul hilal. Tinggi hilal di Indonesia baru 2 derajat. Nah, ini jadi ikhtilaf. Kenapa? Untuk wilayah Indonesia kalau menggunakan kriterianya Muhammadiyah ya, atau wujudul hilal, tinggi hilal 0 derajat di atas ufuk, itu sudah masuk tanggal hari Selasanya ya. Jadi 1 Syakban itu Selasa ya, tanggal 21 Februari. Ini dipakai di Saudi ya, dipakai oleh Muhammadiyah di Indonesia. Jadi sama, sepakat ya. Tapi Kemenak tidak setuju dengan wujudul hilal. Kenapa? Loh, kalau baru wujud itu kalau ada orang meru'yat nggak belum kelihatan ya. Untuk mau kelihatan itu sekarang ini menggunakan kriteria 3 derajat tinggi hilal dan elongasi 6,4 derajat ya. Maka 1 Syakbannya beda ya. Nah, 1 Syakbannya itu hari Rabu 22 Februari. Walhasil 29 Syakbannya beda ya. Yang hari Selasa kemarin 21 Maret itu di Saudi itu sudah ru'yat ya. Kalau Muhammadiyah nggak ru'yat, malah Muhammadiyah pakai hisab mutlak ya. Di Kemenak di Indonesia belum ru'yatnya baru hari Rabu. Nah ini kan udah repot ini kan. Ya ini repot ini seperti ini ya. Jadi supaya seragam ya kalendernya disampaikan. Itu hitungannya secara astronominya sama, cuma kriterianya yang berbeda ya. Ini paham ya. Jadi secara hitung-hitungan algoritmanya sama tapi kriterianya berbeda. Maka ketika Ramadan ya, Ramadan itu istimanya baru Rabu jam 00.24 WIB. Jadi kalau ru'yatnya Selasa sorenya itu sebenarnya di wilayah mustahil akli. Meskipun sudah 29 Sya'ban. Kan memang bulan itu 29 setengah hari ya. 29 setengah susah kan. Ya. Jadi dia garisnya tuh masih ini ya, garis-garis wilayah di Atlantik ini. Jadi di wilayah timur Atlantik itu mustahil akli ya. Sebenarnya mustahil akli. Tetapi ru'yatul hilal itu tidak harus akurat ya. Bisa saja ada orang merasa melihat ya. Nah itu kalau kalau dibuktikan ya nggak bisa ya, nggak ada rekamannya nggak ada. Tapi kalau hakimnya itu berpegang pada mazhab yang tidak perlu syarat tambahan, yang penting dia Muslim, syahadat, mengaku melihat, terus ditetapkan oleh ulil amri, ya sah ya. Bisa saja kemudian Ramadannya hari Rabu ya. Tapi kalau akurat ya, beneran ada foto segala macam, syaratnya harus ada rekamannya misalkan, dan tidak terlihat lah istiqmal. Ini kemarin terjadi istiqmal. Alhamdulillah ya, kita kemudian akhirnya puasa mulai tanggal 23 Maret hari Kamis ya. Kalau ru'yatnya Rabu sore tanggal 22 Maret, selama syarat tadi kan sudah dia di wilayah Jais Akli ya, kan di sebelah ini Jais Akli. Ini sudah hari berikutnya sudah ada semua, sudah kayak gini ya, udah lumayan lah. Di Indonesia sudah 7 derajat di Indonesia ya hari Rabu itu ya. Tapi kalau cuacanya menutupi ya nggak kelihatan sebenarnya. Maka kalau orang berpegang pada ru'yat lokal ya, di Australia itu ya, Muslim di Australia pakai ru'yat lokal, itu mereka memutuskan hari pertama puasa itu hari Jumat. Jadi ada yang mulai puasa hari Jumat kemarin itu ya. Nah, tapi kalau dia berpegang pada ru'yat global ya, maka insya Allah akan sama mulainya, yaitu hari Kamis ya. Akan sama ya. Seperti ini kemarin dari teman saya di Medan ya, dia mengamati dengan teleskop yang dilengkapi dengan CCD kamera ya, meskipun sudah cukup tinggi ya, hilalnya sudah kalau di Medan sudah 8 derajat, tapi masih tidak mudah untuk melihat ya. Pakai mata telanjang tidak mudah. Ini pakai CCD kamera. Jadi ada teleskop pakai CCD kamera ya, ada tanggalnya segala direkam lah ini ya. Nah, itu akhirnya bisa kelihatan ya. Nah, ini pasti hilalnya ya. Nah, itu mestinya kalau pakai ru'yat global yang Australia ikut gitu ya. Karena masih masih ya malamnya masih sama lah ya. Nah, tapi kalau tanpa ru'yat global ya akhirnya mereka istiqmal sehingga 1 Ramadan mereka itu hari Jumat ya. Nanti di bulan Syawal, ini kan ya tadi yang Australia kita abaikan lah ya. Untuk bulan Syawal ya, itu istimewanya kan nanti hari Kamis 20 April jam 11 siang ya. Maka kalau yang 1 Ramadannya Rabu, maka 29 Ramadannya Rabu juga ya. Rabu eh, tanggal 19 April ya. Itu akan seperti ini. Ini wilayahnya mustahil akli semua. Jadi kalau yang apa? Ini kalau yang
satu Ramadan Rabu, tapi kan nggak ada kemarin ya. Alhamdulillah hari Kamis semua ya. Ini itu wilayah-wilayah wilayah mustahil akli sebenarnya ya. Nah, kalau akad ya masih istiqmal. Tapi ini kan sudah nggak usah kita bicarakan lah ya. Nah, kalau yang satu Ramadannya serentak hari Kamis ya 23 Maret itu seperti ini ya di Indonesia itu masih 2 derajat ya, masih 2 derajat ya. Ini di area Jais ya. Kalau syarat habisnya terpenuhi maka hilal akan mungkin terlihat ya. Sehingga satu Syawalnya Jumat ya. Jaisnya bukan di Indonesia tapi di Timur Tengah ya, di 5 derajat tuh di Kairo tuh 5 derajat. Nah, masalahnya kalau di Indonesia ya, kalau berpegang pada pedoman dari berpegang pada pedoman dari Kemenak ya, kalau di bawah 3 derajat, syarat 364 ya, itu wajib ditolak. Karena nggak mungkin ngelihat sebenarnya. Memang secara saintifik itu nggak ada bukti 3 derajat bisa diru'yat itu ya. Nah, sehingga ya mereka akan memutuskan istiqmal sehingga kemungkinan besar kalau pemerintah Indonesia itu akan lebaran nanti Sabtu 22 April ya. Tetapi kalau menggunakan ru'yat global ya insya Allah hari Jumat ya. Ini ya. Jadi masalah utamanya apa ya? Jadi ini masalahnya adalah pertama masalah sains teknologi sendiri. Ada aneka hal yang membuat kaum muslimin makin kenal astronomi ya. Dulu zaman Nabi belum ada yang ahli astronomi. Tapi belakangan ada Al-Biruni, banyak sekali lah yang lain-lain ahli astronomi. Maka dan ada kebutuhan membuat kalender untuk membuat hidup ini terencana ya. Kalau kalender untuk sipil tuh berubah-ubah kan kacau. Saya pernah menjadi korban ya. Saya tuh pernah tahun 90 ya, 1990 itu mau berangkat haji ya. Berangkatnya hari terakhir ya. Katakanlah hari terakhir itu tanggal 6 tanggal 5 Zulhijjah ya. Itu hari Senin gitu ya. 5 Zulhijjah hari Senin katakanlah begitulah. Saya lupa tuh tanggal detailnya tuh. Ya, katakanlah 5 Zulhijjah hari Senin. Jadi saya Senin berangkatlah ke Bandung. Dan itu hari terakhir ya. Hari sebelum closing date ya, hari terakhir. Jadi pas ngasih visa itu dutaan saya juga sudah tahu bahwa saya berangkat hari Senin kan ada tiketnya segala macam. Dia kasih visa. Tiba-tiba di Saudi itu Zulhijjahnya maju 1 hari. Sehingga 5 Zulhijjah itu hari Ahad. Ya, karena nanti closing date-nya maju 1 hari. Akibatnya apa? Saya sudah di pintu pesawat, saya ditolak naik pesawat. Itu terjadi tuh. Repot seperti itu kan ya. Ya dulu kenapa kok mepet-mepet itu di luar kendali kita karena saya memang harus ujian dulu. Saya masih sekolah waktu itu kan. Ujiannya hari terakhir kemarinnya ujiannya seperti itu ya. Juga kenyataan bahwa di dunia ini ada 24 zona waktu dan batas tanggal internasional. Itu kenyataannya seperti itu. Jadi itu nanti akan ada tempat yang sama-sama siang menatap matahari yang sama ya, tapi beda 1 hari. Yang sebelah barat sudah hari Senin, yang sebelah timur masih hari Ahad. Itu terjadi tuh ya. Tapi untungnya itu ditaruh di tengah Samudra Pasifik yang tidak banyak penduduknya. Andai kalau taruh di Mekah, wah kacau itu ya. Mekah sama Taif itu cuma beda 80 kilo ya, sekitar 80 kilo kalau lewat tol itu ya. Nah itu kalau dibelah nanti Mekah sudah hari Jumat, Taif hari Kamis ya. Kalau kemudian seperti itu besoknya ya orang Taif pergi ke Mekah, di Mekah sudah hari Sabtu ya. Padahal kemarin belum Jumatan, maka kacau itu seperti itu ya. Nah, kemudian juga masalah yang lain sekarang ada telekomunikasi sehingga kita kalau ada perbedaan gini jadi tahu ya. Kalau misalkan nanti ya hari Jumat ya di sini masih ada yang puasa karena pemerintah memutuskan istiqmal ya, misalkan ya. Tapi kemudian siangnya ya ngelihat di televisi, loh Saudi sudah sholat Id gitu. Wah itu repot tuh seperti itu ya. Jadi wah rame ribut lah. Dulu zaman Nabi nggak pernah, berabad-abad tidak pernah terjadi karena nggak tahu ya. Bahwa di Baghdad berbeda dengan di Mekah aja nggak tahu tuh utusan dari Baghdad ke Mekah itu perlu perlu berminggu-minggu itu untuk sampai itu ya. Itu ya. Lagi ke Nusantara ya. Nah, kemudian yang sekarang yang sudah masalah adalah tidak ada otoritas tunggal di atas kaum muslimin ya. Karena hanya otoritas ini yang akan menyatukan aneka perbedaan, terutama perbedaan fikih hisab versus ru'yat, kriteria hisab, kriteria ru'yat yang dapat diterima dan juga pemberlakuan ru'yat di 24 zona waktu dunia. Ini tiga ini saya kira. Baik, ini selesai untuk masalah ubudiyah puasa ya. Sekarang ubudiyah yang lain itu tentang fajar sodik itu juga
menjadi fitnah ya. Banyak bilang oh puasa ini kepagian ya. Ada yang mintanya itu imsaknya itu 28 menit lebih siang ya. Jadi kalau sekarang ini kan yang biasanya imsaknya kan jam setengah lima kira-kira ya di Jabodetabek ya. Nah, itu mereka mintanya jam 5. Ini kepagian ini, subuhnya kepagian ya. Ini kan orang juga banyak nggak tahu itu fajar sotik dengan fajar kadib itu gimana ya bentuknya ya. Tapi intinya adalah ini sains ya. Kita pernah meneliti itu ya dan soal waktu-waktu itu dulu kalau 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 di luar masalah fajar ya atau masalah senja kalau untuk isya ya itu waktu sholat bisa dilihat pakai jam matahari ya itu ada tuh ya. Tapi sekarang sudah barang museum. Kalau sekarang lebih lazim pakai digital seperti ini ya, ada jam digital di masjid-masjid ya. Bahkan bisa menjadi timer kalau sudah azan ya. Jadi, misalkan apa subuh jam 5 ya, nanti azan itu dikasih waktu 4 menit lah ya, 4 menit sampai 5 menit. Terus nanti ada timer mundur ya 10 menit sampai komat. Biasanya kan begitu ya. Sudah canggih lah. Kalau kalau subuh melihat langit dulu kan ya tidak mudah apalagi di perkotaan yang banyak cahaya listrik ya. Ini melihat kayak gini ini saya kira tidak banyak orang di kota yang pengalaman ya karena ya tutup gedung sama cahaya lampu itu mengganggu ya. Nah, selain itu juga untuk ibadah puasa ya ada teknologi untuk membangunkan sahur ya. Waker atau pakai apa. Kalau yang lebih canggih malah dipukul-pukul dan ditapuin pluk 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 ya, ya. Seperti itu. Atau bahkan digetarkan kasurnya ya biar bong kayak ada gempa gitu ya. Kemudian teknologi menyiapkan makan sahur ya, menyiapkan berbuka puasa ya. Pendukung sholat tarawih nanti ada beberapa saya tunjukkan gambarnya. Teknologi pendukung tadarus atau tahfiz, teknologi pendukung zakat fitrah, sampai teknologi pengenalan mustahik. Ya. Ini lucu-lucu ya. Untuk ibadah sholat, ini nggak semua Ramadan ya. Sholat itu fardu ain, tapi teknologinya banyak yang terkait dengan sholat ya. Itu tadi sudah disebut jadwal mencari waktunya, dan arahnya. Mencari arah kiblat itu teknologi ya. Kalau arah kiblatnya salah ya, sholatnya nggak sah ya. Nah, gimana kalau nggak tahu ya semampunya ya. Tapi kalau punya alatnya ya, punya kompas nggak dipakai malah malah ngarang aja gitu ya, ya keliru nanti ya. Apalagi sekarang sudah ada GPS kan tuh, masya Allah. Sekarang kalau masih keliru tuh ya kebangetan gitu ya. Nah, kemudian untuk airnya juga ada teknologinya. Untuk supaya orang datang ke masjid bersama ada teknologinya ya, pakai pengeras suara ya. Untuk masjidnya supaya aman ya, ada teknologinya ya. Supaya nggak hancur kalau gempa gitu kan. Bahkan sampai sekarang ada sajadah penghitung rakaat. Nah, itu ini dikembangkan oleh ITB ini ya. Jadi dulu ada, saya kira ini skripsi dulu ITB ini. Jurusan apa? Teknik elektro mungkin ya, atau teknik fisika ya. Jadi ada sholat yang apa? Kadang kalau kita sholat sendiri ya, sholat lail misalkan itu kan ya udah malam-malam mengantuk. Kadang lupa nih sudah berapa rokaat gitu. Nah itu ada sajadah yang bisa menghitung rokaatnya. Jadi kalau orang sujud hitung ya. Ya ada algoritmanya lah. Karena sujud itu berarti kombinasi kaki dan tangan dan kepala kan ya. Ada banyak titik kan. 7 titik kita ya. Karena kakinya juga telapak kakinya nggak boleh ini ya. Selain lutut juga telapak kakinya harus nempel juga itu kalau sujud. Jadi itu titik itu bisa dihitung ya sehingga oh ya ini rokaatnya rokaat keberapa gitu. Kalau cuma kaki doang ya berdiri kan. Kalau 4 titik berarti baru duduk ya. Belum tangannya belum nyentuh, dahinya belum nyentuh gitu kan. Itu sampai seperti ini ya. Kemudian juga mencari masjidnya ya. Nah, jadi kalau sekarang pakai Google Map itu bisa nulis masjid terdekat ya. Ini langsung keluar ding 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 ding. Ding. Tapi ini nggak lengkap ini karena ini di dekat rumah saya ya. Dekat rumah saya bisa dapat ini. Tapi saya lihat ini masih ada beberapa masjid yang nggak masuk ini ya. Nah, beberapa masjid yang kecil-kecil ya. Mungkin ini surveyor dari Google Map, dari Google ya nggak tahu ya, nggak dapat semuanya dia ya. Masih masih ada beberapa ya, termasuk dalam masjid kantor ini nggak masuk juga di sini. Kemudian ada juga teknologi untuk mengolah zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Zakat fitrah itu dulu, sekarang pakai kalkulator ya, kalkulator zakat. Kemudian ukurannya itu dulu ada namanya 1 sok dan 1 mud. Ini ukuran zakat yang ada di museum ya. Ukuran zakat fitrah, volume ya. Zakat fitrah itu volume.
Kalau sekarang terus oh ya ini setara dengan sekian kilo, ya itu disetarakan ya. Tapi aslinya itu volume ya. Karena dulu alat penimbang kilo itu kan belum ada kan. Ya ada ya ini satu sok, satu mut gitu kan. Ya. Itu diisi kurma ini kan, atau gandum gitu. Sekarang ada juga yang orang sudah bikin ATM beras ya di Darut Tauhid Peduli ini ya, ATM beras. Jadi orang-orang yang duafa yang sudah diberikan ini ya, diberikan semacam voucher atau semacam apa tuh ya, bisa menuang di sini ATM beras. Ya. Nah, untuk zakat ini ya itu bisa diintegrasikan dengan database kependudukan ya, sehingga terintegrasi ya, jangan sampai orang yang sebenarnya tidak berhak ya itu malah dapat ya, sementara yang berhak malah nggak terdata gitu ya. Nah ini ada seperti ini juga ya, komprehensif ya. Bisa untuk menggali potensi zakat ya, menggunakan big data dari media massa atau media sosial ya. Kemudian juga mengidentifikasi setiap muzaki dan mustahik. Itu ada sistem AI ya. Sekarang kan lagi musim nih, artificial intelligence ya. Bisa nggak sih untuk mendeteksi ini siapa muzaki, siapa mustahik? Mungkin dihubungkan dengan data pajak ya. Wah ini pajak masuk lagi. Pajak itu gede pajaknya ya. Zakat cuma 2,5%, pajak 10% ya lah PPR, PPH itu ya. Kemudian mendata setiap harta zakat yang dibayarkan muzaki dan dikelola Baitul Mal ya. Karena zakat nggak cuma uang, zakat itu bisa ternak ya, bisa hasil bumi. Wah, rumit juga itu ya. Zakatnya mobil boleh nggak? Ya boleh kalau orang pedagang besar mobil ya. Dia punya 40 mobil, zakatnya satu mobil. Ya. Ya, harta dagang itu padahal ya. Ya masa mobilnya harus nunggu laku dulu. Ini nunggu laku lama ini ya. Jadi sudah ini ya bisa saja udah Baitul Malnya bilang, lu mobilnya titipin di showroom aja. Nanti kalau ada yang mau beli ya. Tapi itu milik milik Baitul Mal ya. Jadi mobilnya di showroom, BPKB-nya masih dipegang dititipin di Baitul Mal. Bisa begitu ya. Ya. Kemudian juga mengelola setiap harta zakat dengan segala ragam. Tadi sudah ya, dikasih dengan Internet of Things, kasih kalung ya. Kalau kambing kasih kalung. Saya nggak terbayang ya kalau sekarang kita zakat ke Basnas, zakat kambing itu diterima nggak ya? Mungkin bingung petugas Basnasnya ini mana nih ya. Ya, kita kirim pakai ini ya, pakai gosen gitu ya. Kita kirim, ini ada kambing zakat. Kemudian juga mendata setiap harta zakat yang diserahkan ke mustahik dan memantau mustahik agar dapat mentransformasi dirinya hingga menjadi mustahik. Jadi zakat itu nanti diberikan ke mustahik itu sebenarnya sudah hak mutlak mustahik ya. Cuma kita ada baiknya juga untuk memantau mustahiknya. Dia bisa melepaskan diri dari kubangan kemiskinan apa enggak. Jangan-jangan dia dikasih harta zakat malah buat nikah lagi. Ya, ya, ya nggak haram sih, nggak haram, tapi ya nggak tepat lah ya ini gimana sih ini Ran. Ya, zakat itu ya dia digunakan untuk menaikkan taraf hidup dia lah ya, bukan bukan untuk yang apa, untuk yang kebutuhan tersier gitu bukan. Ya. Nah dengan teknologi juga kita bisa bikin peta kemiskinan kan. Ini dulu dipakai oleh dompet Duafa ya untuk menebarkan hewan kurban ya, biar hewan kurban tuh nggak ngumpul hanya di kota-kota besar yang kan memang yang kaya hanya kan di kota-kota besar ya. Di Papua tidak banyak yang eh, bisa kurban gitu. Nah ini dikirim ya, kita kirim ya. Kita petakan kantong-kantong kemiskinan itu sampai ke level desa, maka kemudian tiap desa yang miskin, yang kita patut diduga tidak ada orang kurban di sana, ya itu kita kirimkan. Jadi nggak apa-apa, yang kurban itu nggak ikut motong sendiri nggak apa-apa. Tapi kambingnya atau dombanya itu bisa bermanfaat maksimal bagi orang-orang sana ya. Karena ayatnya kan hendaknya harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja ya. Nah ini kalau orang yang escapism ya itu dia akan bilang dia nggak mau seperti ini, dia nggak bid'ah ini kayak gini nih. Dia akan bilang syariatnya itu untuk kurban, tidak untuk tidak harus dombanya itu sampai ke orang lain. Jadi ya udah kalau nggak ada yang makan ya nggak apa-apa, biarin aja. Syariatnya suruh kurban. Wah itu ya ini yang agak fatal juga ya. Tapi ya itulah ya kenyataan di masyarakat ada yang seperti itu. Ya. Kemudian juga tanah wakaf ya. Ini kan eh, bulan puasa biasanya dipakai orang juga selain zakat fitrah, juga zakat mal, juga sedekah, juga infak, juga wakaf ya. Tapi di Indonesia ini wakaf ini datanya sering nggak jelas ya.
ada lebih dari 1 juta tanah wakaf di Indonesia, tapi nggak ada petanya. Ya kalau yang diwakafkan sudah punya sertifikat, mungkin enak ya tinggal bawa ke KUA ya, kita bikin ikrar wakaf, data nanti bahkan langsung bisa balik nama nanti ya. Balik nama di BPN, tapi berdasarkan akte wakaf di KUA ya. Tapi ya kalau belum disertifikatkan memang jadi repot dan berpotensi di objek sengketa itu nanti ya. Kemudian berikutnya adalah ya ini umroh Ramadan ya. Sekarang karena Ramadan itu katakan umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala haji. Padahal nggak ada wukuf ya, nggak ada jamarot ya. Dan wah, haji bisa bisa 20 tahun antriannya di Sukabumi berapa nih Ustaz Supri ini ya? Bisa 20 lebih dari 20 tahun saya kira ya. Wah, kemudian ada beberapa sahabat saya yang kemudian adalah sekarang kan ada sekarang backpackeran bisa ya. Kalau kita beli tiket Saudia ke Turki itu kita bisa stop umroh 4 hari di Jeddah ya. Kita turun ya, visanya gratis langsung ya. Kita bisa sehari di Mekah ya, naik kereta ke Madinah, naik kereta kan cepat juga tuh ya. Kemudian di Madinah sehari ya, terus pulang lagi ke Mekah. Terus lanjut perjalanan ke Istanbul. Itu bisa sekarang ya, bisa. Jadi tapi harus dalam perjalanan seperti itu. Bukan tujuan akhirnya bukan bukan Jeddah ya. Harus perjalanan ke Eropa seperti itu. Ya. Nah, ini kan ada berangkat umroh ini alhamdulillah ya. Nah, ini mestinya ada teknologi untuk optimasi pesawat ini kan supaya duduknya itu pas ya. Orang duduk di sebelah mahramnya ya atau sebelah keluarganya itu kan. Cuman campur aduk kan sekarang ini belum ada itu sehingga kalau pas bagi-bagi kursi itu agak ngaco juga itu ya. Nah, sehingga terpaksa kalau kalau kami yang kadang-kadang diamanai untuk mendampingi jamaah umroh itu ya kita atur lagi ini siapa tidak sesuai dengan tiketnya ya kita atur lagi supaya orang itu duduk di samping ibunya atau samping istrinya ya gitu biar biar apa biar nyaman sama-sama nyaman gitu kan ya karena kalau perempuan semua ya mungkin nggak nyaman nggak kenal gitu ya atau dia lebih suka dilayani oleh anaknya atau oleh suaminya begitu ya. Nah, kalau di eh, Haromain sendiri ada juga persoalan yaitu memanage kerumunan ya. Ini gambarnya pas COVID kemarin ya masih sepi ini ya. Jadi supaya nggak terlalu numpuk satu tempat ya itu ada crowd management namanya ya. Mengandalkan banyak sekali sensor ya, kamera dan sebagainya. Kemudian transportasinya ini bahkan dulu di masa khilafah itu sudah dipikirkan ya. Dulu Sultan Abdul Majid ya, Khalifah Bani Utsmani itu membangun kereta api ya dari Istanbul sampai Mekah ya. Melewati ada yang melewati Damaskus ya, ada cabang yang ke Baghdad ya. Nanti melewati Yordan ya, ada cabang yang ke Yerusalem dan ada lewat Madinah dan sampai ke Mekah ya. Cuma sayangnya kemudian di Perang Dunia Pertama itu banyak disabotase ini sehingga relnya pada hilang ya. Sekarang pemerintah Saudi sudah membangun kereta cepat ya dari Mekah ke Madinah itu Mekah Madinah itu 400 lebih 400 kilo lebih ya lebih lebih kira-kira sama seperti Jakarta Semarang itu ya jauhnya itu 400 kilo itu sekarang cuma 2 jam tuh Pak, kereta cepat ya cuma 2 jam cepat sekali kalau pakai bis tuh bisa 6 jam atau lebih itu ya kadang-kadang ada istirahatnya juga 6 jam paling enggak. Nah itu dulu Istanbul ke Madinah itu yang biasanya itu sebulan naik unta ya itu cuma 4 hari 5 hari itu ya dahsyat sekali ya. Nah, karena itu hampir hampir 3.000 kilo ya dari Istanbul sampai sampai Mekah itu ya sampai Madinah itu 3.000 kilo kira-kira ya. Nah seperti ini. Ah dulu sayangnya kemudian hancur nih ya sedih sekali. Sekarang susah sekali membangun di situ ya. Apalagi dari Israel ya. Meskipun sekarang bisa aja sih kalau Suriah aman ya, Yordan aman dan mau bersahabat ya, Damaskus aman tuh nggak usah lewat Israel ya, bisa langsung gitu kan, ya. Nah, sekarang baru Mekah Madinah aja nih yang sudah jadi nih Mekah Madinah. Tuh. Kemudian untuk membaca, belajar dan menghafal Quran tuh juga sudah ada teknologinya, ada speaker ya, speaker Quran ya, ada meja seperti ini. Meskipun ada beberapa masjid itu menolak ini, wah ini bid'ah ini. Kalau nggak hafal jangan 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 ngimamin gitu ya. Padahal mubah itu boleh ya. Jelas bolehnya itu jelas itu ya. Eh,
kadang-kadang juga imamnya itu bukan bukan membaca, dia jaga-jaga ya. Boleh jadi dia tiba-tiba terlupa, itu eh, segera ketemu ya, terusannya gimana. Kadang-kadang kayak orang baca surat Al-Fil aja lupa ya. Al-Fil kan ya anak-anak PAUD juga banyak yang sudah bisa ya Al-Fil gitu ya. Nah, ini ada yang sampai pakai teknologi pengenal wajah ya untuk mengoreksi bacaan ya. Dia eh, baca bentuk mulutnya kalau pas apa enggak ya, kalau enggak pas gitu ya berarti salah di tajwidnya gitu kan. Sama ada membandingkan suaranya juga ya. Sudah ada itu teknologi pengenal suara dan accessible membaca Quran ya. Kemudian pendukung yang lain ada kamera untuk melihat situasi masjid. Wah, ini kalau di masjid ini kira-kira masjid itu ini ya, apalagi nanti pas 10 hari terakhir kan banyak orang itikaf, itu juga sasaran kejahatan juga ya. Ada juga orang yang datang ke masjid tidak untuk itikaf tapi untuk nyolong ya, untuk maling ya, untuk mencuri gitu tuh. Nah, itu bisa dilengkapi kamera pengenal pengenal ini ya, pengenal situasi. Jadi nggak sekedar rekam ya. Karena nggak mungkin juga satpam melototin kamera terus, nggak mungkin juga. Misal di lihatnya kan setelah kejadian kan, kalau dicari nanti seperti itu. Teknologinya sudah sangat ini, sangat maju ya. Mungkin sekarang pertanyaannya adalah, mungkin nggak sih ciptaan kamera pengenal ekspresi orang puasa ya? Karena puasa itu kan nggak bisa dikenali ya. Ibadah yang hanya Allah yang tahu dan kita sendiri ya. Nah, bisa nggak sih dikenali ini wajah orang puasa nih, wajah orang nggak puasa? Atau ekspresi mustahik ya, bisa nggak ya? Atau wajah calon pelaku kriminal ya. Ini sebuah tantangan bagi dunia kecerdasan artifisial ya. Kemudian kuliner Ramadan ini juga teknologinya ya, mulai masak gimana cara otomatis ya, menyiapkan sahur ya, menyiapkan buka ya. Ini saya pernah lihat minuman olahan kurma ya, kurma segar ya, tapi di sini nggak ada yang jual di Thailand ini. Ya. Bukan sari kurma ya, ini kurma segar dipres. Beda rasanya, beda banget, enak banget ya. Saya nggak iklan, saya nggak bisa baca nih huruf Thailand nih. Ya. Kemudian juga makanan awet hari raya. Dulu kan ketupat ya, ketupat itu kan lebih awet dari nasi ya. Nah, itu bagian dari teknologi sebenarnya ya. Jadi memang kita perlu makan yang halalan thayyiban ya, sehingga memunculkan science tech yang fardu kifayah tentang pertanian, peternakan ya. Sekarang istilahnya pertanian 4.0 ya. Pertaniannya pakai AI juga ya, pakai drone untuk nyemprot pupuk ya dan sebagainya ya. Pengolahan makanannya sampai pengemasannya ya. Pengemasan yang ramah lingkungan gimana sih ya? Ini kan nggak ramah lingkungan ya, itu kan besar. Kemudian pendukung yang lain adalah ya kita sebut geospasial ketakwaan ya. Tadi peta sasaran masjid, ini peta rumah tangga sasaran ya. Ini 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 tingkatnya kecamatan nih, kecamatan. Tapi ada sih sampai tingkat desa ada ya. Ini kecamatan miskin ya, kecamatan miskin, kantong-kantong kemiskinan. Ya banyak ya di Kota Bogor aja ada ya, cukup banyak ya. Nah, jadi umat Islam memang selayaknya menguasai sains Ramadan agar ibadahnya makin sempurna. Dan umat Islam selayaknya menguasai teknologi Ramadan agar ibadahnya makin bermakna ya. Karena umat Islam tanpa sains dan teknologi akan cenderung terjajah. Sains dan teknologi tanpa Islam akan cenderung menjajah. Dan Islam yang memandu sains dan teknologi akan membebaskan dunia dari penjajah. Begitu Mas Kang Supri ya, saya kembalikan waktunya.